kalkulasi bunuh diri dari umat Islam itu sangat jauh lebih sedikit dibandingkan orang kafir yang ada di barat. Coba search di internet, berapa per hari mereka melakukan bunuh diri. Tapi kita tidak. Mereka meyakini kalau sudah bunuh diri selesai, artinya hidup Anda tenang. Kita tidak. Kalau bunuh diri itu awal ambang kehancuran. Allah menunggu kita dengan hisab, Allah menunggu kita dengan azab. Bagaimana Anda bunuh diri? Dalam hadis Imam Muslim, bunuh diri dengan racun, besok di hari kiamat diberikan racun yang lebih dahsyat dalam neraka Allah. Bunuh diri dari terjun bangunan yang tinggi, besok di hari kiamat Anda diterjunkan dari permukaan neraka ke keraknya neraka. Hadis Imam Muslim. Maka kita tidak berani bunuh diri. Bahkan baginda Rasul mengatakan, la yatamanna ahadukumul maut. Jangan kalian meminta supaya dimatikan. Berangan-angan mati saya tidak boleh, haram. Sebagian para ulama mengatakan makruh. Nah, jangan berangan-angan. Berfikir, hebat dunia, hebat kerja, hebat segalanya. Kemudian kita berfikir, sepertinya lebih baik mati saja. Haram, tidak boleh. Kecuali dua kondisi. Ada orang berjihad di jalan Allah, mau mati syahid. Summa uqtalu, kemudian aku diwafatkan, dibunuh, kemudian aku dibangkitkan lagi, aku berjihad lagi, summa uqtalu, aku dibunuh, bangkit lagi, itu boleh. Kecuali kondisi kedua, Anda itu dalam kondisi terfitnah dan sangat besar fitnahnya. Seperti kondisi Imam Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari, jamaah, kalau kita tahu kisah beliau, Imam Bukhari, kitab Sahih Bukhari itu terbaik setelah Al-Quran. Semua umat itu secara ijma' menerima kebenaran Sahih Bukhari tanpa ada terkecuali hadisnya. Kalau barangkali datang duduk di sisi kita hari ini, semua kita akan mencium tangannya. Tapi siapa yang tahu kalau Imam Bukhari itu wafat dalam kondisi sendiri? Tidak ada yang menyalatkan. Semua orang membencinya. Semua orang menuduhnya mujassimah. Semua orang menuduhnya mengatakan Quran makhluk, padahal beliau tidak pernah mengatakan. Yang ada beliau katakan Quran kalam Allah, wal lafzi bil Quran makhluk. Lafadku mengucapkan Al-Quran makhluk. Beliau maksud lafadku, bukan yang dilafadkan. Harus kita bedakan. Orang memfitnah beliau karena imam nomor satu, hafalannya luar biasa, pasti ada para pendengki dari orang-orang sejawatnya. Imam Bukhari mengatakan Quran makhluk, Imam Bukhari Quran makhluk. Akhirnya beliau diusir dari satu kampung, masuk kampung lain diusir, masuk kampung lain diusir. Akhirnya wafat di satu rumah kosong milik kerabatnya. Imam, kitabnya itu nomor 2 setelah Al-Quran dalam Islam, tapi wafatnya sendiri dengan fitnah. Akhirnya beliau mohon kepada Allah, ya Allah, wafatkan aku. Ini kondisi fitnah dahsyat, itu boleh. Kalau kondisi kita belum tertimpa fitnah, kalau memang mau mati, mintanya jangan minta mati, tapi kembalikan kepada Allah. Allah, ahyini in kanatil hayatu khairan li. Kalau kehidupan lebih baik untukku, maka hidupkan aku. Wa amitni, matikan aku. Wa tawaffani in kanatil wafatu khairun li. Kalau sekiranya wafat lebih baik untukku, maka wafatkan aku. Itu doanya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di esok hari, maka kita berdoa seperti itu. Imam Ahmad juga demikian. Ini menariknya Imam Ahmad. Imam Ahmad diuji untuk mengatakan Quran makhluk diazab. 3 khalifah itu memenjarakan Imam Ahmad. Semua kita hari ini mengatakan Quran kalam Allah, Quran kalam Allah. Kita tidak tahu dulu ada orang berjuang. Beliau ditinggalkan oleh kaum muslimin hanya untuk mengatakan Quran itu kalam Allah. Dipenjara 3 generasi kekuasaan. Beliau tidak mau, disiksa, dinaikkan di punggung keledai, itu dikelilingi kota Kufah, dibawa kota Baghdad, dikelilingi Imam Ahmad. Imam Ahmad hanya untuk mengatakan Quran itu makhluk. Beliau tidak mau, Quran tetap kalam Allah. Coba kita bayangkan kalau Imam Ahmad waktu itu mentalnya jatuh, langsung mengatakan Quran makhluk. Kita semua hari ini Bapak Ibu mengatakan Quran makhluk, bukan kalam Allah. Agama ini ditolong oleh 2 orang. Abu Bakar As-Siddiq ketika mayoritas orang Arab itu murtad. Meninggal Rasul, mereka murtad. Abu Bakar berdiri
Siapa tidak membayar zakat, aku perangi. Mereka kembali lagi. Dan ditolong oleh Imam Ahmad. Ketika orang-orang mengatakan Quran makhluk, beliau berdiri. Beliau sabar. Rupanya ketika 3 khalifah itu wafat, masuk khalifah yang keempat. Akidahnya ahlu sunnah, Quran ini kalam Allah. Setiap hari mengirim hadiah ke rumah Imam Ahmad. Imam Ahmad mau apa? Mau ini, mau itu. Beliau tidak pernah menjumpai Imam Ahmad. Selalu berkeinginan memimpikan supaya bisa menjumpai Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, cobaan yang ini lebih berat dibandingkan cobaan sebelumnya. Di penjara, disiksa, segalanya itu biasa saja. Tapi ketika cobaannya dunia di hadapan Anda diberikan hadiah, dikirim emasnya, dikirim dinarnya, dikirim peraknya. Wa inna hadza abla minal fitnati qablu. Ini fitnahnya lebih dahsyat. Maka dalam satu ucapan beliau memohon kepada Allah supaya diwafatkan. Ada orang seperti itu. Ini seperti kisah-kisah yang kita nonton di televisi. Difitnah, diuji segalanya kekal. Tapi ketika datang dunia langsung takut. Ini kebalikan kita. Yaumiddin, Allah penguasa.